Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmadul Karim selaku dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Al-Khawarizmi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alma Fanyandini, mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu, hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, sekitar tahun 786 hingga 809 Masehi, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom, di kota Baghdad. Bait Al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah ar-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Pemikiran dan karya Al-Khawarizmi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi, ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani, pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Khawarizmi melahirkan banyak karya. Nah, karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing, menjadi pondasi penting dalam Al-Jabar di era modern. Al-Jabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Al-Jabar. Bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Penemuan Al-Khawarizmi di bidang matematika. Seperti menurut matematikawan barat, Krenz, dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra, Krenz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Al-Jabar dibandingkan Diopantus. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan Al-Jabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar algoritma.
dan hitungan desimal. Al-Khawarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan penggunaan angka-angka termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jamwat Tafriq bi Hisab al-Hind atau The Book of Addition on Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khawarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, dan begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Al-Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Begitulah kiranya gambaran tentang bapak matematika kita ini. Tentunya Al-Khawarizmi dapat menelurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Begitulah kiranya gambaran tentang bapak matematika kita ini. Tentunya Al-Khawarizmi dapat melahirkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Didasari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinannya Khalifah Ar-Rasyid sampai Al-Ma'mun yang pencinta ilmu pengetahuan membuat Al-Khawarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Jadi, kita bisa belajar banyak dari semangat dan kegigihan Al-Khawarizmi, sang penemu matematika dalam memperdalam pengetahuannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.